Halo semuanya, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul I Copy Talent, yang menceritakan seorang pemuda yang mampu menyalin kekuatan semua orang, di mana kemampuannya tersebut membuat ia menjadi overpower, serta ia bermotivasi untuk bisa menjaga adiknya setelah kedua orang tuanya meninggal. Lalu seperti apakah ceritanya? Mari kita bahas. Di suatu kota, muncullah monster tingkat dewa yang menghancurkan kota tersebut. Kehadiran monster tingkat dewa itu membuat semua orang ketakutan dan merasa jika diri mereka tidak akan pernah selamat. Sementara itu, tokoh utama kita yang bernama Yitian sedang berdiri di hadapan monster tingkat dewa. Yitian masih tak percaya jika monster tingkat dewa sedang berdiri sekarang di hadapannya. Di tengah kepanikan mereka, Yitian pun merasakan sesuatu hal yang aneh dari tangannya, di mana tangan Yitian mengeluarkan sebuah percikan listrik yang membuat Yitian merasakan kesakitan yang amat mengerikan. Tak lama berselang, cahaya ungu pun memasuki kepala Yitian, dan ternyata semua yang Yitian barusan lihat adalah sebuah mimpi. Lalu Yitian pun terbangun dari tidurnya. Namun Yitian mengingat jika 100 tahun yang lalu portal antar dimensi telah terbuka yang membuat para monster kelas dewa keluar dari sarangnya serta mengobrak-abrik dunia dan mengancam keselamatan umat manusia. Namun portal dimensi juga telah membangkitkan sebuah bakat untuk manusia yang secara tidak langsung bakat-bakat itu dimunculkan untuk melawan para monster kelas dewa, serta dari semenjak itulah era bakat dimulai. Setelah Yitian terbangun dari tidurnya, seseorang pun mengetuk pintu untuk membangunkan Yitian, dan orang itu adalah Yeyu, adik dari Yitian. Hei kakak, apakah kau sudah bangun? Dan apakah kau sudah membangkitkan bakatmu? Yitian yang mendengarkan itu hanya bisa melihat batu bakat yang ia simpan, yang ternyata bakat yang dimiliki Yitian adalah bakat tingkat rendah. Yitian yang melihat itu dibuat frustasi oleh bakatnya, karena bakat tingkat rendah hanya akan membuat hidupnya makin kacau saja. Bahkan ia merasa jika ia tidak mungkin bisa menjadi seorang pejuang. Lalu Yitian berpikir, jika seperti ini terus, bagaimana ia bisa melindungi adiknya di masa depan? Yeyu pun masuk ke kamar Yitian dengan sebuah senyuman. Hei kakak, bagaimana hasilnya? Yitian yang tak mau membuat adiknya kecewa, ia pun terpaksa berbohong. Ya tentu saja itu sangat luar biasa adikku. Benarkah itu kakak? Hei, jangan khawatir, kakakmu ini akan menjadi seorang pejuang yang sangat hebat. Setelah mendengarkan perkataan itu, Yeyu pun sangat senang. Hore, aku tahu pasti kakakku yang terhebat. Kalau begitu, ayo kakak, mari kita makan bersama-sama. Baiklah. Di saat Yeyu melangkah di hadapan Yitian, sebuah notif pun muncul yang membuat Yitian kebingungan karena data bakat dari sang adik bisa dilihat olehnya. Nama Yeyu, bakat kultivasi tingkat rendah, bakat pembukuan tingkat rendah, dalam kurung belum terbangun. Hei kakak, ayo apa lagi yang kau tunggu? Lalu Yitian pun mulai menyadari sesuatu. Bukankah ini? Kemudian Yitian pun melihat data dan bakat tentang dirinya, di mana Yitian memiliki bakat kultivasi tingkat rendah. Di saat Yitian sedang melihat notif itu, sang adik pun menarik tangannya. Ayo kakak, kita harus segera makan, jika tidak maka nanti makanannya akan keburu dingin. Lalu sebuah cahaya pun keluar dari pergelangan tangan mereka, yang sekaligus mengejutkan Yitian, di mana ternyata bakat dari adiknya bisa ia salin. Hah? Apa-apaan ini? Kenapa aku bisa menyalin bakatnya? Tunggu dulu, jangan-jangan aku bisa menyalin bakat orang lain. Itu artinya aku masih memiliki sebuah harapan. Kemudian mereka pun makan bersama-sama, di mana sang adik menyiapkan makanan kesukaan sang kakak. Yitian yang sedang makan berpikir, jika ia mempunyai kemampuan untuk menyalin bakat seseorang, ini akan menjadi kekuatan yang sangat menakjubkan. Sebaiknya aku tidak mencobanya kepada adikku, karena bakat yang dia punya masih sangatlah rendah.
Tapi aku yakin setelah ia membangkitkan kekuatan pembekuan, maka adikku bisa mendominasi lawan-lawannya. Ayah, ibu, jika kalian melihat ini, kalian bisa tenang sekarang. Aku berjanji, aku akan menjaganya. Di tengah-tengah kota, seseorang pun berjalan, dan orang itu adalah Yitian yang akan mencoba kekuatan menyalinnya. Baiklah, mari kita coba ini dulu. Dan pancaran aura ungu pun menyelimuti sekitarnya. Yang ternyata cahaya ungu itu adalah kekuatan untuk melacak bakat seseorang yang ada di sekitar Yitian. Sepertinya jarak yang paling efektif melihat bakat seseorang hanya 3 meter saja. Jangkauan ini masih terlalu kecil. Bakat tingkat rendah yang ia temukan di sekelilingnya. Ternyata bakat mereka semua di sini cukup sangatlah buruk. Setidaknya aku harus bisa menyalin bakat tingkat menengah. Kalau begitu, aku akan pergi ke akademi. Meski bakatku sekarang tingkat rendah, tapi jika aku berhasil menyalin bakat orang lain, maka bakatku akan berubah. Singkat cerita, Yitian telah sampai di tempat yang ia inginkan, di mana di sana banyak sekali orang-orang yang berbakat. Tempat yang tepat. Dengan bakat menyalinnya aku bangkitkan, aku yakin aku pasti akan menjadi lebih kuat dari mereka semua. Lalu 10 hari pun telah berlalu, di mana Yitian sedang berlatih di akademi bersama teman-temannya. Yang dilatih langsung oleh seorang guru akademi di sana. Guru itu mengajarkan mereka semua untuk membuat pusaran angin di depan mereka dengan sebuah ketenangan dan tingkat bakat yang mereka punya. Yitian bersama teman-temannya mencoba melakukan hal tersebut. Namun teman-teman Yitian mereka semua gagal dan bahkan menyerah. Sampai-sampai ada yang pingsan karena latihan itu. Sang guru yang melihat para muridnya berjatuhan berkata, "Abaikan saja mereka yang menjadi sampah. Fokuslah pada diri kalian masing-masing agar terbentuk pusaran angin di depan kalian." Dari semua murid yang tersisa, hanya Yitianlah yang masih belum menyerah. Meski begitu, Yitian juga tidak dapat melakukannya. Yitian berpikir, kegagalannya adalah karena kekuatan bakat yang ia miliki begitu sangatlah rendah. Sang guru pun berkata, "Jika hari ini cukup sampai di sini. Aku telah salah berharap kepada kalian semua. Kalian semua benar-benar tidak berguna. Aku berharap kalian bisa mengikuti Chengdong dan menjadikan ia sebagai motivasi kalian. Jadi berlatihlah terus. Dan janganlah jadi pemalas." Yitian yang mendengarkan itu cukup kesal dengan perkataan gurunya. Singkat cerita, waktu istirahat pun telah tiba, di mana Yitian menanyakan kepada temannya, siapakah itu Chengdong? Lalu teman Yitian menjawab, jika Chengdong adalah seorang murid yang sangat berbakat, di mana ia mampu menjadi pejuang dengan waktu setengah bulan. Bahkan kepala sekolah akademi menerimanya sebagai muridnya langsung. Oh begitu ya, pasti bakatnya cukup tinggi. Kemudian teman Yitian pun memperlihatkan sesuatu, di mana kertas itu adalah tanda tangan dari Chengdong. Yitian yang melihat itu hanya memasang wajah konyolnya. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba sesuatu keramaian pun muncul. Yang ternyata keramaian itu dipicu oleh Chengdong, si manusia berbakat. Teman Yitian pun sangat bersemangat untuk menemuinya. Yitian yang merasa jika ini sudah waktunya memasang wajah senyum yang penuh siasat. Jadi itu dia Chengdong yang sering dibicarakan orang-orang. Dan Yitian pun melihat bakat dari Chengdong, yang ternyata bakat Chengdong cukup lumayan juga, di mana bakat kultivasinya tingkat menengah. Lalu Yitian pun bergerak untuk menyapanya. Chengdong yang menjadi sorotan semua orang berkata, "Baiklah kalian semua, aku sebagai perwakilan guru ingin memotivasi kalian semua untuk menjadi lebih baik lagi." Kemudian Yitian dan teman-temannya berkata, "Baiklah, kami akan menjadi yang terbaik. Akan tetapi, bolehkah kami menyapamu dengan memberikan jabatan tangan padamu?" Ya, itu ide bagus. Kemudian semua murid yang berkumpul pun berbaris untuk bisa bersalaman dengan Chengdong. Sampai pada akhirnya giliran Yitian pun telah tiba, di mana ia sangat percaya diri untuk segera berjabat tangan dengan Chengdong. Dan jabat tangan di antara mereka pun terjadi. Semoga beruntung ya Yitian. Tentu saja
terima kasih Cengdong. Hah, akhirnya aku mendapatkannya. Setelah acara jabat tangan selesai dan hujan datang, Yitian pun meneduh di suatu tempat di mana ia akan mencoba kekuatan menyalinnya itu. Lalu Noti pun keluar. Bakat tingkat menengah berhasil disalin. Apakah kau ingin menggabungkannya? Hah? Menggabungkannya? Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku menggabungkannya dengan tubuhku ini. Akankah menjadi sesuatu yang baik atau malah menjadi sesuatu yang buruk? Jika diingat-ingat saat mimpi itu, siapa yang peduli? Itu hanya mimpi. Kalau begitu, ayo kita gabungkan. Di saat ia menekan tombol iya untuk menggabungkannya dengan tubuhnya, tiba-tiba sesuatu cahaya putih pun menyelimuti Yitian. Akan tetapi, entah kenapa, tubuh Yitian pun merasa kesakitan yang amat menyakitkan, yang membuat Yitian berteriak sekencang-kencangnya untuk menahan rasa sakit itu. Sial, ini sangat menyakitkan. Setelah rasa sakit itu menghilang, Yitian pun mencoba melihat status bakatnya, di mana ia cukup kaget karena sekarang bakat multiplikasinya menjadi tingkat menengah. Akhirnya, bakatku berubah juga. Aku terasa terlahir kembali. Rasa sakit ini benar-benar sepadan. Tak lama berselang, Noti pun muncul kembali. Jika sistem menyalin saat ini sedang cooldown selama 30 hari. Atau kata lainnya, kemampuan Yitian untuk menyalin bakat seseorang akan aktif setelah 30 hari berikutnya. Begitu rupanya, kemampuan ini sungguh sangat luar biasa. Kalau begitu, akan kucoba apa yang diajarkan oleh guru sebelumnya di sekolah akademi. Baru saja Yitian menjentikan tangannya, sebuah pusaran angin pun muncul di hadapannya. Kekuatan yang cukup luar biasa. Dengan hanya sebentar saja, aku bisa melakukannya dengan mudah. Kalau begitu, aku akan melupakan untuk menjadi seorang pejuang biasa, melainkan akan menjadi pejuang tingkat elit. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu, di mana Yitian berjalan-jalan di tengah malam, di mana ada seorang monster serigala yang menyerang warga. Dan kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Gadis kecil yang melihat ayahnya terbunuh berteriak, "Ayah!" Tidak. Dan monster serigala itu pun masih ingin memakannya. Yitian yang melihat itu sempat shock dibuatnya, serta tak percaya jika monster serigala benar-benar berdiri di hadapannya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.